폭력적이야. Cerita dimulai dengan Miso, seorang gadis yang kerjaannya bersihin rumah. Dia terpaksa kerja apa saja demi mendapatkan sebungkus rokok. 고마워. 고맙긴. 네가 고생이 많지. 난 얼른 퇴장할 테니 파이팅해. 응. 집에 쌀이 떨어져서. 쌀 좀 남는 거 있어? Selesai kerja, dia juga minta sekantong plastik berisi beras, lalu pulang sambil menikmati rokoknya. Waktu jalan, dia nggak sadar kalau kantong plastiknya bolong. Malam harinya, Miso minum whisky sendirian di sebuah bar. Setelah itu, dia pulang dan main game bareng pacarnya di rumah kontrakan kecil miliknya. 몰라봐. 우리 안 한 지도 오래된 것 같은데. 그러네. Karena iblisnya masuk melalui ubun-ubun mereka, jiwa penyolderan pun menyelimuti pori-porinya. Tapi sayangnya, Miso malah nggak kuat. Bukan nggak kuat pengen cepet-cepet, tapi dia 범해하자. 같이 있고 싶다. karena kerjaan Miso dapat upah harian. Miso sering mencatat pembagian penghasilannya untuk kebutuhan sehari-hari, seperti beras, bayar sewa rumah, dan yang gak boleh dilewatkan adalah biaya rokoknya. Waktu itu, pemilik rumah datang buat nagih uang sewa dan juga ngasih tahu kalau harga sewa rumah naik. Miso mulai kebingungan sampai mencoba ngelamar kerja di salon buat cari tambahan. 아무튼 이렇게 귀찮게 불러내서 미안해요. 뼈. 아, 뼈야. 아, 나 밤에 일하니까 7시. 괜찮죠? 네, 좋아요. Miso hidup sederhana, dengan aktivitas itu-itu aja. Malam hari dia kerja membersihkan rumah Milanta, pulangnya dia langsung pergi ke bar untuk minum whisky dan merokok. Hanya whisky dan rokok lah yang diperlukan Miso untuk bertahan hidup. Dan satu lagi, pacarnya yang wajib menyoldernya. Sampai suatu hari, ternyata harga rokok juga naik. Gaji hariannya nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Miso. 왜? 오늘부로 담배값이 2,000원 올랐대요. 4,000원짜리 담배가 있어. 디스. Akhirnya, Miso memutuskan untuk berhenti sewa rumah daripada harus berhenti merokok atau minum whisky. 주인님, 왜? 저 집 뺄게요. 그동안 월세는 주고 가야지. 여기 있습니다. Saat lagi beresin barangnya, Miso nemu foto teman semasa kuliahnya dulu. Dia mencatat semua alamat mereka dan langsung mengunjunginya satu persatu. Pertama, dia mendatangi Muyong yang sekarang sudah bekerja di perusahaan besar. Dia menjadi wanita karir yang sibuk, bahkan dia harus menginfus dirinya dengan glukosa karena kekurangan gula darah. 잘 있었어? 괜찮아. 나당 떨어져서. Saat Miso minta izin untuk ikut tinggal sementara, Muyong menolak dengan alasan kurang nyaman kalau harus tidur sama orang lain. 문영아, 나 좀 재워줄 수 있어?
진짜? 하루만 재워줘도 되고. 잠시 집을 나왔지. 문영아. Akhirnya, Miso datang menemui Yuni dengan membawa sekantong telur. Sehari-hari Yuni cuman jadi ibu rumah tangga. Dia juga masih tinggal bersama mertuanya di rumah yang sempit. Walaupun disambut baik oleh Yuni, tapi Miso merasa kurang nyaman dengan suasana rumah itu. Karena dia mendengar Yuni berantem sama suaminya karena mengizinkan Miso menginap. 너만 네 인생이야 나는. 내가 지금 누구 때문에 사는데. 아, 누가 나랑 결혼하래? 다 네 선택이야. 피해자 코. 추워. 줘. 미안하다. 나 때문에. 다 들었어? 방음이 하나도 안 되니까 조심해. 시부모님 계시는데. 아, 주고 싶은 것도 지겨워. Yuni juga cerita kalau dia sudah sangat lelah hidup seperti itu. Tinggal serumah dengan mertua, hidup pas-pasan, harus memasak dan bersihin rumah setiap hari. Untuk menghilangkan rasa emosi, mereka pun mulai mengenang masa muda yang sangat menyenangkan. Di masa itu, hidup mereka cuma dipenuhi main bareng, nongkrong, minum, ketawa, dan menghabiskan waktu bersama teman-teman mereka dulu. Miso dan Yuni terus bercerita sampai akhirnya tertidur. Esok paginya, Yuni masih ngorok karena kelelahan beresin rumah semalaman. Sementara Miso diam-diam memasak untuk Yuni. Sebelum pergi, Miso ninggalin selembar foto Yuni waktu masih muda. Di balik foto itu, dia menuliskan pesan terima kasih untuk Yuni. Setelah itu, Miso melanjutkan perjalanannya ke rumah Daeyong. Dia tinggal di sebuah apartemen mewah tapi sangat kotor. Ternyata dia baru saja cerai dengan istrinya sampai membuatnya depresi. 대용. 계란. 난 이쪽에서 잘 거야. 하나도 안 편해 보이는구만. Esok paginya, Daeyong bersiap buat pergi kerja. Dia juga dapat sarapan yang udah dimasak Miso. Sementara itu, Miso membereskan rumah Daeyong sampai bersih dan rapi. 먹고 가. 잘 먹게 누나. 야, 괜찮냐? Tak lama kemudian, Miso bertemu dengan Jaehong pacarnya. Ternyata Jaehong cemburu dan melarang Miso tinggal di rumah Daeyong. Menurutnya, walaupun Daeyong adalah teman lama Miso, tapi Daeyong tetap seorang pria. Tapi di sisi lain, Miso juga nggak bisa tinggal bersama Jaehong karena sampai sekarang Jaehong belum punya rumah dan masih tinggal di asrama tempat dia kerja. 널 재울 수도 없는 거지니까. 어지러? 아니. 허니야 사랑하는 거 알잖아. 하면서 영화표 세이브 하려고 하지도 않았을 거고. Malam harinya, Miso pamit pergi dari rumah Daeyong. Tapi sebelum itu, dia mendengarkan cerita Daeyong. Daeyong mulai cerita kalau istrinya pergi meninggalkannya setelah mereka membeli apartemen itu. Padahal cicilannya masih sangat panjang dan tersisa hampir 20 tahun lagi. Tapi pada akhirnya mereka malah bercerai. Dan sekarang dia harus tinggal sendirian di apartemen itu sambil terus membayar cicilannya. 아파트를 구해놨는데 내면 이 집이 내 거가 된다. Singkat cerita, kali ini Miso numpang di rumah temannya yang lain. Dia adalah Jin. Dia disambut baik oleh orang tua Jin. Bahkan sudah disiapkan makan malam yang banyak. Tentu saja itu ada maksud lain. Orang tua Jin yang sudah tak tahan melihat anaknya belum menikah, bermaksud ingin menjadikan Miso menantu mereka. 빈손으로 기도했어요. 어머 아가씨가 엄청 싹싹하네. 많이 먹어. 이런 진수성찬 처음 먹어봐요. 젊은 아가씨가 온다고 그래서 내가 신나게 준비했어요. 그만해라 엄마. 밥 좀 먹자.
너 어디가? 담배 피러 가? 여기서 펴 그냥. 아니에요, 괜찮아요. Miso merasa kurang nyaman karena dia sudah punya pacar. Selain itu, Miso juga harus tidur satu kamar bersama Jin karena di rumah itu udah nggak ada kamar lain yang tersisa. Jin juga mencoba mengajak Miso menikah, tapi Miso langsung menolaknya. 짠이. 아니, 뭐해, 부담스럽게. 그냥 보는 거야. 폭력적이야. 여자랑 이렇게 한 방에 있는 게 얼마만인지 신기해서 그런다. 혹시 지금 나랑 자려고 그러는 거야? 우리 결혼할까? 아니. 나 지금 진지해. 근데 왜 그런 말을 해? 나 남자친구 있어. 결혼은 나랑 하면 되겠네. 도대체 무슨 소리를 하는 거야? 나 갈게. 야, 야마, 밖에 추워. Esok paginya dia terbangun tapi rumahnya sangat sepi dan di meja makan sudah tersedia sarapan. Tapi begitu mencoba membuka pintu, ternyata pintunya terkunci. 여자는 다른 거 잘할 필요가 없어요. Saat itu dia baru sadar kalau orang tua Jin sengaja menguncinya dari luar agar Miso nggak bisa pergi kemana-mana. Hari itu, Miso pindah lagi ke rumah temannya yang lain. Dia adalah Amel, teman semasa kuliah yang sering mencret. Amel ini sudah menikah dengan pria kaya. Dia juga dikaruniai seorang anak. 우리끼리 살기에는 집이 너무 넓었는데. 아니다. 절도 다닐 필요 없다. Kali ini, Miso tinggal cukup lama di rumah Amel dan gak seperti waktu dia tinggal di rumah teman-teman lainnya. Di rumah itu, hidup Miso mulai terasa lebih santai. Dia tetap pergi bekerja membersihkan rumah Milanta, minum whisky di bar, merokok di taman, dan sesekali pergi sama pacarnya. Kehidupan Miso mulai kembali seperti biasanya, walaupun dia masih numpang di rumah Amel. Suatu hari, Jae-hong ngasih tahu kalau dia diterima kerja di luar negeri. Menurut Jae-hong, selama ini hidupnya selalu berantakan dan terus gagal dalam pekerjaannya. Karena itulah, untuk pertama kalinya dia merasa sangat senang bisa diterima kerja. Mendengar semua itu, Miso malah marah. Dia nggak mau menjalani hubungan jarak jauh karena selama ini cuma ada beberapa hal yang bikin hidup Miso terasa tenang. Minum whisky, merokok, dan saling solder bersama Jae-hong. Kalau Jae-hong harus pergi jauh, Miso nggak akan bisa menjalani hidup lagi. Tapi Jae-hong tetap harus pergi karena harus mengumpulkan uang yang banyak untuk dirinya dan Miso nanti. 엄청 길잖아. 난 뭐 어디 뽑힌 적이 한 번도 없었거든. 이거 배신하는 거 아니야. Suatu malam, mereka makan malam di restoran. Awalnya, mereka bertiga ngobrol biasa, sampai akhirnya keadaan berubah. Saat Kalpanak bertanya tentang masa lalu Amel, jawaban jujur dari Miso membuat Kalpanak terlihat kesal. Ternyata, selama ini, Amel gak bersikap apa adanya di depan Kalpanak. 여자친구 뜨거웠으면 재밌어야지. 뜨거운 사람이었어요. 좀 피고 올게. 저도. Sesampainya di rumah, Amel tanya, kenapa Miso masih minum whisky dan ngudut? Amel bilang, kalau whisky dan rokok adalah hidupnya. Mendengar itu, Amel malah memaki Miso, menganggap Miso nggak realistis karena lebih memilih hidup seperti itu daripada melepas kebiasaan lama demi hidup yang lebih baik. 이해해주기를 바라는 네가 좀 뭔가 잘못됐다는 생각 안 드니? Miso pun kesal dan membuat Amel ungkit kejadian di restoran yang membuatnya bertengkar dengan suaminya. Amel pun mengusir Miso, tapi dia ngasih uang agar Miso bisa sewa apartemen. Namun Miso memilih pergi dan menolak uang itu. 이거 보증금에 보태서 빨리 방 구해라. 필요 없어. 잘 찾아온 거야. Sekarang, Miso mulai mencari rumah ditemani oleh agen properti. Karena tabungan Miso sedikit, jadi nggak ada rumah yang sesuai untuk Miso sewa. 방도 넓어 보이고? 여기 얼마라고 했죠? 보증금 500에? 500이요? 내가 아까 그 집보다 싼데. 재밌지? 아까 그 집보다 방이 넓지? 여기는 얼마예요?
520. 네. 보증금은 없고 10. 전기는 안 들어온대. Hari itu, seperti biasa, Miso datang buat bersihin rumah Milanta. Tapi kali ini, Milanta terlihat sangat sedih. Dia mulai cerita kalau dirinya lagi hamil, tapi dia nggak tahu siapa ayah dari anak itu. Ternyata, selama ini pekerjaannya adalah wanita Lafonte untuk pria-pria kaya. Bahkan apartemen itu juga bukan miliknya. Sampai akhirnya, Milanta mulai memutuskan buat berhenti dari pekerjaan itu dan mau membuka usaha untuk memulai hidup baru. Yang berarti, Miso juga harus kehilangan pekerjaannya. Tapi walaupun begitu, Miso tetap mendukung keputusan Milanta sepenuhnya. 집도 반납할 거고. 이 일 정리하고 Esok harinya, Jehong berpamitan ke Miso karena dia harus berangkat kerja ke Arab Saudi. Walaupun berat, pada akhirnya Miso tetap melepaskan kepergian Jehong. Sementara Miso sendiri masih belum tahu harus tinggal di mana setelah ini. Malam itu, Miso menghabiskan waktu sendirian dan terlihat sangat kesepian. Sementara itu, teman-temannya juga terlihat kesepian dengan masalah hidup mereka sendiri. Singkat cerita, Myung, Yuni, Daeyoung, dan Amel akhirnya berkumpul kembali. Di sana mereka datang ke acara pemakaman ayah Jin. Tanpa sadar, semua itu malah jadi seperti reuni kecil. 얘들아, 잘 있었어? 왔어? Bahkan saat itu, Myung juga membagikan surat undangan pernikahannya. Tapi di sana ada satu orang yang gak datang, yaitu Miso. Hari itu, gak ada satupun dari mereka yang tahu keberadaan Miso sekarang. Dan saat mereka mulai cerita satu sama lain, ternyata Miso pernah datang ke rumah mereka satu persatu. 꼭 와요. 그래. 축하해. 고마워요. 미소랑 연락하는 사람 없어? 폰이 끊긴 것 같아. 미소가 계란 한 판 사가지고 왔어. 반찬을 무지 많이 해놓고 갔어. 행복한 척이라도 할 거. 그렇게 뜬금없어 걔가. 여전히 웃는 게 이쁘더라. 우리 집에도 왔었네. 뭐 내 얘기만 하다가 누나 얘기 들어보지도 못했네. 근데 누나가 밥을 되게 잘하더라. 야, 괜찮냐? 미소 생각만 해도 막 미소가 나지 않냐? 이거 아직도 담배 피우고 술 먹나? 어디 정미소에 취직한 거 아니야? Di akhir semua cerita mereka, keadaan Miso yang sekarang menjadi tunawisma, dia hanya tinggal di sebuah tenda di pinggir sungai. Tapi Miso tetap gak meninggalkan dua kebiasaan yang menjadi alasannya untuk tetap hidup, yaitu whisky dan rokok. 그대 또